ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep telur masak merah. Rasanya wis jan enak tenan. Pertama-tama di sini kita siapkan telur. Ini sudah aku rebus terlebih dahulu, kemudian kita kupas telurnya. Nah, kalau misalnya Fluffy mau cari telur, carinya yang tuh masih seger ya. Jadi dikupasnya itu gampang dan nanti rasanya juga crunchy gitu loh. Kemudian setelah dikupas, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bunder-bunder gini aja. Kemudian ini kan masih nempel. Nah, ini kita lepaskan supaya nanti pada saat digongsong itu tuh harum semuanya gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang merah juga. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah selesai kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan brambang, kemudian bawang dan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffy ada yang cabai merah kering itu juga boleh direndam, habis itu baru di blender biar nanti warnanya makin cantik. Kemudian kalau sudah dihaluskan, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Ini mandan hati-hati Fluffy karena biasanya kalau digoreng itu suka ngepluk-ngepluk gini minyaknya, jadi Fluffy harus hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya sudah kecoklatan seperti ini sudah selesai kita goreng, kita angkat. Kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini kan kita masak sampai nanti bumbunya tanes, enak dan nggak bau langu sama sekali. Baru kita tambahkan lagi air asam jawa, kemudian gula merah, garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan air dan kita akan masak lagi sampai bumbunya itu berminyak lagi. Kira-kira hasilnya kayak gitu Fluffy. Nah, ini udah enak banget bumbunya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin telurnya, aduk-aduk sebentar. Kemudian bawang bombay yang tadi kita potong bunder-bunder itu juga kita cemplungin. Kalau bawang bombay sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, aduk-aduk sebentar biar nanti tampilannya masih tetap cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Fluffy, telur masak merah kita hari ini. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih ataupun untuk nasi kuning ataupun nasi uduk ataupun nasi lemak ataupun nasi liwet, itu rasanya bener-bener enak banget. Ataupun mau pakai nasi merah itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep opor ayam nih. Ini enak banget, nanti kita makan pakai ketupat ataupun pakai lontong. Ini aku sudah siapkan ayamnya, ini ayam masih seger banget. Aku pakainya ayam negeri atau ayam gendut ya kalau aku bilang. Fluffy juga bisa pakai ayam kampung kalau mau. Nah, karena aku pakainya ayam gendut, jadi aku rebus dulu sebentar Fluffy supaya kayak minyak-minyaknya itu tuh hilang dulu gitu. Ngerebusnya nggak usah lama-lama, asal dicemplungin terus mendidih. Setelah itu kita angkat. Nah, kalau udah kayak gini Fluffy bisa lihat kan itu kuahnya itu minyaknya banyak banget. Nah, itu nanti kita akan buang. Nah, sekarang kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Nah, di sini untuk bumbu halusnya ada kemiri, kemudian ada kunir, ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada merica dan ketumbar. Kemudian setelah ini kita akan beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus kita angkat, kita siapkan wajan, kemudian kita kasih minyak, kemudian kalau sudah panas masukin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong sampai nanti aromanya harum. Nah, di sini kita juga mau tambahkan bumbu aromatik lainnya nih. Di sini sudah aku siapkan daun salam, daun jeruk, kemudian ada laos, jahe dan juga ada serai. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau-bau languknya. Baru setelah ini kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita rebus sebentar. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung disiram santan ya. Kita aduk-aduk dulu sampai nanti ayamnya dia ada berubah warna. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan santannya. Nah, ini santannya aku meres dari kelapa parut ya. Maksudnya meres sendiri, bukan santan instan. Ini rasanya lebih enak, lebih gurih dan juga ada manis-manisnya gimana gitu.
Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula. Ini aku pakai gula Jawa, tapi juga bisa pakai gula pasir ataupun ini tambahkan lagi garam, mau pakai penyedap rasa juga boleh. Nah, karena ini pakainya santan hasil meres sendiri itu lebih susah masaknya dibanding pakai santan instan Fluffy. Jadi kita harus benar-benar sering ngaduk supaya nggak pecah gitu. Nah, ini opor ayamnya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, gurih, buket. Ini cocok nanti kita maem pakai ketupat ataupun pakai lontong ataupun pakai nasi juga boleh. Pokoknya intinya kalau mau bikin opor ayam yang enak, yang pasti Fluffy masaknya itu harus sabar. Kalau santannya sudah masuk, apinya dikecilin dan biarkan bumbu meresap. Jangan lupa sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Ini jangan lupa ya, nanti kita akan taburin pakai berambang goreng supaya nanti aromanya makin harum dan rasanya makin gurih banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang enak banget, seger banget. Hari ini kita mau bikin tongseng. Tapi tongsengnya kita akan pakai kikil sapi. Kadang-kadang kan kalau kita masak tongseng itu identik dengan kambing ataupun kita pakai ayam. Tapi hari ini kita mau pakai daging kikilnya aja gitu, atau kulit sapinya aja. Tapi ini rasanya nanti nggak kalah enaknya sama daging kambing. Ini kikilnya sudah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu ya. Sajane ini kikilnya kan sebelum dijual juga sudah direbus dulu sama mereka sampai empuk. Cuman ini mau aku rebus lagi supaya lebih bersih lagi. Ini jangan lupa nanti kita kasih sedikit garam. Kemudian kita akan rebus lagi sampai mendidih. Ini kurang lebih 10 menit aja setelah air mendidih. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini aku pakai kubis. Kalau tongseng itu mesti ada kubisnya karena aku tuh suka banget sama kubis. Mau dimasak apa aja tuh kubis aku suka banget. Bahkan dimakan mentah-mentah pun suka. Makanya dimasakan tongseng itu kubisnya aku kasihnya sing rodo akeh. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomatnya, ada yang hijau, ada yang merah supaya nanti rasanya tuh lebih seger. Senajan pakai santan nanti tapi tetap rasanya tuh seger gitu. Kemudian ini tomatnya kita potong-potong. Setelah ini tambahkan lagi cabai rawit hijau yang masih wungkulan. Nah, ini untuk bumbu halusnya aku pakai sini ada merica, ketumbar dan juga ada jinten. Kemudian di sini aku pakai kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih dan juga ada kunir. Nah, semua bumbu ini akan kita haluskan. Nanti kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita langsung siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan nanti sampai harum. Kemudian tambahkan lagi laos, kemudian ada daun salam dan juga daun serai dan juga ada sedikit kayu manis. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum banget. Baru kita akan cemplungin kikil yang sudah tadi kita rebus. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan masukkan santannya. Nah, kita pakai santannya encer aja ya, supaya nanti rasanya itu enggak enak gitu. Karena kikil itu rasanya kan sudah berat, jadi kita santannya itu yang encer aja. Kita akan aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah. Kemudian tambahkan lagi kecap manis, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, garam, kalau pakai penyedap juga boleh, mau pakai penyedap rasa kaldu sapi, kaldu ayam, ataupun kaldu jamur, micin, itu boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Fluffy di rumah. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang dan tanak, baru untuk terakhir kali masukkan sayur-sayuran tadi, ada kubis, ada tomat dan juga ada cabai rawit bungkulan. Nah, kalau semua sayur-sayuran ini sudah matang, masaknya udah nggak usah lama-lama karena biar nanti kubisnya itu masih krius-krius dan tomatnya masih seger banget dan warnanya juga masih cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Fluffies. Ini aromanya harum banget, rasanya seger banget. Biarpun pakai santan tapi rasanya tuh seger, nggak enak gitu loh. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget yang masih kemebul, terus tempe goreng sereng. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Flavi Kasih namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger, ataupun ikan cakalang yang masih seger, ataupun pakai tuna juga itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir, kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah, ini kalau goreng ikan tongkol gini rodo menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja. Ini sudah cukup kita gorengnya, kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah, ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Nih Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin yang seger-seger banget. Kebetulan di tempatnya Flavi Kasih sudah mulai musim hujan, jadi kita bikin menu yang seger-seger, cocok banget dimaem saat hujan. Kita hari ini akan bikin tom yum ya. Ini tom yum rumahan, rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Di sini sudah aku siapkan bahan-bahan. Di sini ada jagung, ada tahu, ada udang, ada bakso, dan juga ada sapi pokcai, pakcoy maksudnya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang sederhana banget. Di sini ada cabai merah, brambang, dan juga ada bawang putih. Semua bahan bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, ini jangan lupa cabenya karena panjang-panjang, jadi kita akan potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan jangan lupa juga kita beri sedikit air ataupun minyak goreng juga boleh. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai asap kayak gini. Baru kita tambahkan lagi serai, daun jeruk, dan juga ada laos. Dan ini memang sengaja banget ya kalau tom yum tuh serai dan daun jeruknya itu agak banyak supaya dia aromanya tuh lebih wangi banget.
Kemudian setelah ini kita masukkan udangnya ya. Ini sengaja aku udangnya masukin di awal karena biar rasa kaldu udangnya itu semakin kuat. Nah, kalau udangnya sudah mateng, kita baru akan masukkan airnya. Nah, setelah air masuk, di sini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah kelihatan warnanya udah mulai cantik banget ya, dan ada aroma serai dan daun jeruknya yang bikin harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan air jeruk nipis. Ini memang sengaja agak banyak supaya nanti kuahnya itu seger. Kalau kuah tom yum itu kan seger banget rasanya. Kemudian ada garam secukupnya, gula pasir, dan juga aku kasih sedikit micin ya, supaya rasanya itu lebih enak. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita masukkan jagungnya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Baru setelah ini kita akan masak jagung sampai mateng. Kalau jagungnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lain seperti tahu dan juga ada bakso. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti tahu dan baksonya matang mengembang. Baru setelah ini kita akan masukkan sawi pakcoynya. Nah, sebetulnya Fluffys, kalau tom yum itu harusnya dia ada daun ketumbar atau daun cilantro ya. Itu ciri khas banget dari masakan tom yum. Cuman di tempatnya Fluffy kasih itu nggak ada daun cilantro Fluffys. Jadi kita tiadakan aja. Tapi rasanya masih tetap enak banget. Dan juga rasanya seger banget. Jadi rasa tom yum itu ada sedikit pedesnya, kemudian ada seger dari jeruk nipisnya, dan wangi dari rempah-rempah serai dan juga laos dan juga daun jeruknya itu yang bikin kuahnya jadi makin enak lagi. Nah, ini sup tom yumnya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget. Kita bisa maem pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Fluffys, tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah, tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam. Bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Fluffys aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah, ini pada saat ngerebus Fluffys kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah, ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah. Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih. Di sini ada kunir. Kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Fluffys juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah, ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget. Cocok banget untuk Fluffys yang pengen hemat minyak karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya Fluffys mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Fluffy Kasih ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan.
Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus. Ini kurang lebih 30 menit, udah empuk banget. Nah, sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah, karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget, Flavis. Nah, di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi Flavis yang nggak suka gula sama sekali boleh di skip gulanya. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya, supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau yang enak banget. Ini sudah aku siapkan cuminya yang masih seger. Ini sudah aku bersihkan. Kemudian ini kulitnya aku buang. Kalau misalnya Flavis lebih suka yang ada kulitnya juga boleh, nggak usah dibuang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Di sini aku pakai terong ungu. Ini akan aku potong-potong panjang-panjang. Misalnya Flavis mau pakai terong hijau juga boleh. Kalau mau potongnya bulat-bulat juga boleh, miring juga boleh, panjang juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian ini akan kita rendam dengan air supaya nanti warnanya juga jadi kemerahan ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar, cabai rawitnya biar nanti pedes banget. Kemudian bawang brambang dan juga kita pakai tomat yang hijau. Nah, bahan ini mau aku giling, aku pakai chopper ya, karena aku maunya nanti teksturnya nggak terlalu halus banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender juga boleh, cuman diusahakan jangan sampai terlalu halus banget. Nah, ini sudah kita cincang. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah, ini kan kita walak-wali sampai nanti kiranya mateng. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah agak kecoklatan seperti ini siap kita angkat. Kemudian ini kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nanti dikurangin ya, supaya nggak sayang gitu. Kalau sudah untuk goreng sini kan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi minyaknya aku kurangin. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan terlalu lama ya, cukup mateng aja gitu. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bahan sambalnya tadi. Nah, ini minyaknya pakai minyak jangan bekas goreng sini ya, karena yang bekas goreng sini nanti kita buang aja. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, matang. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak lagi sampai nanti rasanya udah bener-bener enak banget. Baru kita akan cemplungin terong dan juga cuminya. Nah, ini kalau terong dan cuminya sudah masuk, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Nah, tadi kan cuminya sudah mateng, terongnya juga sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, jadi cukup diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Ini mau aku pakai nasi yang anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi. Kalau lauknya udah kayak gini, karena udah ada cuminya, udah ada terongnya, ada sambalnya, wis ini aja udah cukup. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.